Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Dalam sebuah hadis Bukhari, talbinah melegakan dan menguatkan hati orang yang sakit serta menghilangkan kesedihan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 5101 dan Muslim nomor 2216. Jadi sangat banyak manfaat dari talbinah ini ya. Talbinah ini adalah tepung gandum yang dibuat untuk adonan makanan yang sehat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, adapun rebusan dan rendaman gandum utuh bermanfaat untuk kencing manis atau diabetes, batuk, tenggorokan kering dan mengeras, sebagai diuretik, membersihkan lambung, menghilangkan dahaga dan penjinak panas. Talbinah ini mengandung mineral, vitamin B2, B5, E, niacin, asam folat, magnesium, zat besi, seng, mangan, dan tembaga, serta antioksidan. Nah, jadi ini sangat cocok untuk dijadikan menu untuk berbuka puasa karena sangat sehat ya, dan tinggi serat pastinya, karena di talbinah juga kaya serat pangan karena kandungan energinya mencapai 249 kilokalori dalam setiap 100 gram. Jadi ini kita akan berkreasi dengan talbinah, ada 3 kreasinya. Simak video ini sampai selesai ya. Kreasi pertama dari talbinah ini kita akan buat bubur talbinah. Nah, bubur talbinah ini bahan yang pertama ada talbinahnya 3 sendok makan, madu, kurma, kacang almond, dan air panas gitu ya. Jadi cara membuatnya, 3 sendok makan talbinah ini kita akan seduh. Jadi untuk memasak talbinah itu bisa dengan diseduh, bisa juga dimasak langsung di kompor ya. Talbinahnya saya masukkan ke wadah yang lebih besar. Berikutnya saya seduh dengan air panas. Nah, ini sekitar 50 ml air panas. Terus kita aduk-aduk ya sampai tercampur dengan air panasnya. Nah, ini sudah tercampur rata dengan air panas. Didiamkan aja dulu beberapa menit. Nah, bisa juga ditambahkan langsung madu. Jadi saya tambahkan 1 sendok makan madu. Dicampur langsung ke dalam talbinahnya. Ini untuk pemanisnya ya. Nah, ini disisihkan aja dulu sambil kita nunggu untuk penambahan bahan lainnya. Nah, bubur talbinah ini enaknya kuahnya yang banyak gitu ya. Jadi tadi kita rendam talbinah dengan air panas supaya talbinahnya mengembang. Nah, kita akan nambah lagi kuah dari buburnya ini menggunakan susu almond. Jadi kita sudah siapkan kacang almond, ini ada 5 kacang almond dan 1 butir kurma yang akan kita blender dengan 50 ml air. Ini talbinahnya sudah mengembang ya, dari tadi kita rendam itu sudah mengembang. Sekarang baru kita tambahkan susu almond, sekitar 50 ml susu almond. Ini kita aduk-aduk lagi. Dengan tambahan susu almond ini bubur talbinahnya semakin enak. Jadi pertamanya tetap harus kita rendam pakai air panas ya. Diseduh pakai air panas ataupun dimasak langsung di kompor juga boleh. Nah, ini kita campur-campur sampai mengental ya semuanya. Ini masih ada yang cair di sisi sini. Talbinah ini juga diklaimnya salah satu superfood juga karena sangat banyak manfaat bagi yang punya penyakit yang berhubungan dengan asam lambung. Ini juga sangat bagus ya. Bubur talbinahnya ini sebenarnya udah jadi, udah bisa dinikmati. Cuma saya lebih suka lagi kalau ditambahkan topping buah-buahan. Nah, buah-buahannya karena ini udah manis, jadi biar seimbang, biar balance, kita cari yang ada asam-asamnya. Saya akan tambahkan topping mangga. Ini mangga secukupnya, dan nanti juga saya akan tambahkan sedikit chia seed di atasnya. Jadi selain mangga bisa pakai strawberry, kiwi, ataupun bisa juga pakai kismis. Intinya yang ada asam-asamnya sedikit. Nah, sekarang saya akan kupas dulu mangga dan saya akan tata di atas bubur ini. Ini mangga yang udah saya potong-potong. Sekarang saya akan taruh di atasnya, di atas dari bubur talbinah tadi ya.
Untuk jumlahnya disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Mangganya udah saya masukkan ke dalam bubur. Sekarang saya akan tambahkan toppingnya chia seed. Ini secukupnya. Chia seed juga superfood gitu ya. Ini sekitar 1 sendok teh. Bubur talbinah untuk buka puasanya ini udah jadi ya, udah bisa kita nikmati. Dan ini sangat mengenyangkan untuk kita jadikan buka puasa. Jadi satu menu ini udah ada seratnya, udah ada proteinnya, udah ada karbohidratnya, serat lebih banyak juga gitu ya. Ada buah mangga juga dan perpaduan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Masih ada 2 olahan lagi dari talbinah. Simak video ini sampai selesai ya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Kreasi kedua ini saya akan buat omelet talbinah. Jadi bahan yang kita gunakan yang pertama ada 1 butir telur, 1 sendok makan talbinah. Untuk isiannya bisa pakai bawang merah dan daun bawang. Nah, jadi bahannya cuma 4 ya. Nah, sekarang kita akan kocok dulu 1 butir telurnya. Ini sampai tercampur rata kuning telur dan putih telurnya. Nah, kalau sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan 1 sendok makan talbinah dan kita aduk lagi sampai talbinahnya tercampur rata dengan telur ya. Talbinah sama telurnya sudah tercampur rata. Sekarang saya akan tambahkan 1 siung bawang merah yang sudah saya iris-iris ya, ini kecil-kecil. Berikutnya saya tambahkan daun bawang secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau udah masuk semua kita aduk lagi. Sekarang kita akan masak di teflon. Saya tidak menggunakan minyak, jadi di teflon yang anti lengket. Nah, teflonnya udah saya panaskan. Sekarang saya akan masukkan telur dan talbinahnya. Kita pastikan nanti sudah matang. Telurnya boleh dibalik, boleh juga nggak dibalik. Intinya kalau nggak dibalik nanti ditutup bagian atasnya. Kalau sudah matang nanti angkat ke wadah yang lain. Nah, ini telur dadar yang udah saya balik dan matang atas dan bawahnya. Sekarang saya akan pindahkan ke wadah yang lain. Ini omeletnya udah matang, udah bisa dinikmati. Jadi omelet talbinah yang sangat enak untuk kita jadikan menu berbuka puasa. Masih ada 1 kreasi dari talbinah lagi. Simak video ini sampai selesai ya. Kreasi ketiga dari talbinah ini saya akan membuat bolu mekar talbinah. Nah, bahan yang kita gunakan untuk membuat bolu mekar talbinah ini yang pertama ada talbinahnya 5 sendok makan. Berikutnya ada 1 sendok makan selai kurma. Ada ini 1 genggam saya kacang mentah ya yang sudah saya chopper jadi bentuknya kasar. Nah, berikutnya ada kayu manis, ini sekitar 1 sendok teh. Ini kayu manis yang saya parut, jadi boleh pakai bubuk kayu manis atau enggak kayu manis di rumah diparut. Berikutnya ada 1 butir telur dan 2 pisang raja. Ini saya menggunakan pisang raja. Yang terakhir saya tambahkan kismis sebagai toppingnya. Ini sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Ini saya siapkan sekitar 1 genggam. Nah, nanti kita akan pakai sesuai dengan
jumlah dari adonannya. Nah, cara buatnya, yang pertama kita akan haluskan dulu pisangnya. Ini saya sudah siapkan wadah, kita kupas pisang. Ini pisangnya dihaluskan, boleh menggunakan garpu atau boleh juga dicopper ya, intinya pisangnya sampai halus. Saya lebih gampang pakai ini, jadi kita haluskan pisangnya. Ini sambil ditekan-tekan. Setelah kita haluskan pisang, sekarang kita akan kocok telur. Saya menggunakan food processor. Teman-teman boleh menggunakan food processor atau kocokan biasa atau pakai mixer juga bisa ya. Sekarang kita akan kocok dulu telurnya. Setelah telurnya mengembang, ini kita matikan dulu. Terus kita akan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Sekarang kita masukkan kayu manis. Kita masukkan juga kacang. Selai kurma. Serta talbinahnya juga. Jadi kita masukkan semua bahannya. Nah, kalau semua bahannya udah masuk mari, sekarang kita akan kocok lagi berbarengan semuanya sampai jadi adonan untuk bolunya. Adonan yang tadi sudah tercampur rata, sekarang kita akan tambahkan pisang. Dan kita kocok kembali ya, supaya tercampur talbinah dan pisangnya. Serta bahan-bahan yang lainnya juga sebelumnya yang sudah kita masukkan ke dalam food processor ini. Ini kita aduk lagi. Semua bahan dari adonan untuk bolu mekar talbinah ini sudah tercampur rata. Sekarang kita akan masukkan ke wadah bolu mekar ya. Jadi saya udah siapkan ini wadah bolu mekarnya. Sekarang kita akan masukkan adonan secukupnya ke dalam loyang ini ya, yang sudah diberi kertas untuk bolu mekarnya. Sekarang adonannya saya masukkan ke dalam cupnya ya. Nah, ini disesuaikan aja dengan ukuran cupnya. Dari adonan yang tadi itu kita dapat 6 bolu mekar. Sekarang kita akan tambahkan kismis sebagai topping di atasnya. Nah, ini saya taruh 3 kismis ya di atasnya. Ya teman-teman, sambil kita atur ini pastikan kukusannya sudah dipanaskan supaya nanti proses masaknya lebih cepat. Nah, ini udah saya taruh semua di atasnya. Sekarang kita akan kukus di kukusan dan pastikan air di kukusannya itu sudah mendidih. Nah teman-teman, untuk tutup dari kukusannya pastikan dibungkus dengan kain supaya uap dari proses kukusnya ini nanti diserap oleh kain yang ada di atas ini dan tidak
menetes ke dalam adonan kue yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini sekarang semua adonan ini akan kita masukkan ke kukusan dan ditutup dengan tutup yang sudah dibungkus dengan kain. Nah, ini kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, pastikan ini adonannya ada jaraknya ya, supaya bolu mekarnya itu bisa mengembang sempurna karena celah-celah dari uap air panas yang dari kukusan tadi. Nah, ini udah kita kasih jarak, sekarang kita tutup. Nah, ini kita kukus selama 20-30 menit sesuai dengan kompor masing-masing. Ini saya pakai api sedang ya. Nah, ini setelah dikukus selama 20 menit, jadi ini sudah matang, sudah bisa kita angkat. Nah, mekarnya ini sempurna ya, jadi sangat bagus. Nah, sekarang saya angkat dulu dari kukusannya ke wadah yang lain. Bolu mekar talbinahnya ini sudah matang ya, udah kita kukus tadi 20 menit. Aromanya sangat harum dari kayu manis, perpaduan dengan pisang dan talbinah juga. Nah, ini sangat enak untuk kita jadikan menu berbuka puasa dan mengenyangkan pastinya ya. Kita udah dapat protein, karbohidrat, serat, semuanya udah dalam satu bolu ini ya, bolu mekarnya. Jadi sangat mengenyangkan pastinya dan sehat. Nah, untuk talbinah ini bisa dimakan oleh semua usia ya, jadi dari MPASI sampai lansia. Jadi kita makan olahan atau kreasi dari talbinah ini sangat enak, kita buat sekali tapi bisa dimakan oleh seluruh keluarga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, saudara-saudara kita di rumah, supaya banyak yang hidup sehat dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.